Sobat Harjo, gimana kabarnya hari ini? Masih semangat? Harus dong ya. Hari ini seperti biasa, Kalisa bakal bacain 7 berita teratas dan informasi menarik lainnya dari harianjogja.com edisi Sabtu 23 Juli 2022. Gak usah lama-lama, kita langsung aja baca berita yang pertama. Parangtritis akan disulap jadi kawasan wisata malam. Begini konsepnya. Kawasan Pantai Parangtritis di Bantul akan dikembangkan menjadi objek wisata malam. Konsep tersebut dibungkus dalam desain kawasan ekonomi khusus atau KEK Pantai Selatan Pansela. Kepala Dinas Pariwisata DIY, Singgih Raharjo mengatakan, Parangtritis menjadi salah satu dari 7 kawasan destinasi prioritas di Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah atau Riparda DIY. Lewat Riparda, Pemda DIY mengatur kebijakan secara makro dan kabupaten yang mengeksekusinya. Salah satu konsep dalam Riparda tersebut adalah menjadikan Parangtritis sebagai kawasan wisata malam. Namun, beliau menegaskan bahwa wisata malam bukan berkonotasi negatif, melainkan menjadikan Parangtritis bisa tetap dikunjungi dan ramai di malam hari. Jangan sampai marak hal-hal yang negatif, citra baik harus dipertahankan. Parangtritis juga menjadi bagian sumbu imajiner sehingga harus dijaga. Berita selanjutnya, Bupati Bantul kembali positif COVID-19, begini kondisinya. Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih kembali positif COVID-19 setelah tes PCR pada Kamis 21 Juli 2022 lalu. Emi Masruroh Halim, istri Halim, juga positif COVID-19 setelah tes kontak erat oleh Dinas Kesehatan Bantul. Hal ini dibenarkan oleh Sekretaris Daerah Sekda Bantul, Helmi Jamharis, melalui sambungan telepon pada Jumat 22 Juli 2022. Sebelumnya, pada Januari 2021 lalu, Halim juga sempat positif COVID-19 dan menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Panembahan Senopati Bantul. Kali ini Halim tidak bergejala sehingga cukup melakukan isolasi di rumahnya. Berita ketiga, sewakan tanah kas desa tanpa seizin Sultan, dukuh di Sleman dijerat dugaan korupsi. Suhadi atau SHD, seorang dukuh di Ngabean Kulon, Sinduharjo, Kapanewon Ngaglik, diduga melakukan tindak pidana korupsi. SHD menyewakan tanah kas desa atau TKD tanpa mengantongi izin dari Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X. Kepala Kejaksaan Negeri Sleman, Widakdo mengatakan, SHD menyewakan tanah pelungguh untuk seluas 8.000 meter persegi kepada pihak ketiga tanpa mengajukan izin dari Gubernur. Widakdo menambahkan, padahal jika sesuai ketentuan, pemanfaatan TKD tersebut harus diputuskan berdasarkan surat keputusan atau mengantongi izin dari Gubernur DIY. Uang hasil sewa tidak disetor ke kas daerah, tetapi digunakan untuk kebutuhan pribadi. Hal ini sudah berlangsung sejak tahun 2008 lalu sampai tahun ini. Kabar selanjutnya, tak hanya megah, ini keunikan Jembatan Kretek 2 di JJLS. Jembatan Kretek 2 yang menjadi bagian dari jalur Jalan Lintas Selatan JJLS Bantul menjadi jembatan yang istimewa. Selain kemegahan bangunannya, Jembatan Kretek 2 istimewa karena desainnya menampilkan ikon kelokalan masyarakat setempat, seperti luku, batang padi, dan burung kuntul. Selain 3 ikon kelokalan tersebut, tim jelajah jalur Pansela juga menemukan keunikan lain, yaitu di kedua sisi tepi jalur terdapat jalur pedestrian untuk pejalan kaki dan pesepeda. Jalur pedestrian ini dipisahkan dari jalur kendaraan bermotor menggunakan barier. Di jalur yang lebarnya 1,8 meter ini, lantainya tidak dilapisi aspal tetapi dari batu andesit. Seperti yang kita ketahui Sobat Harjo, bahwa Jembatan Kretek 2 adalah bagian dari JJLS atau Jalur Pantai Selatan Pansela.
Kementerian PUPR menargetkan pembangunan JJLS di DIY tuntas pada pertengahan 2024 mendatang. Berita kelima, penghuni isoter COVID-19 Gemawang Sleman kembali bertambah. Siswa SMA De Brito yang menjalani isolasi di gedung isoter COVID-19 Rusunawa Gemawang bertambah 4 orang. Hingga kini, total 12 siswa sekolah tersebut yang menjalani isolasi di tempat tersebut. Kepala Pelaksana BPBD Sleman sekaligus penanggung jawab gedung isoter COVID-19 Sleman, Makwan mengatakan, sebelumnya jumlah siswa De Brito yang menjalani isolasi di isoter Gemawang ada 8 orang. Adapun siswa yang menjalani isoman di rumah maupun di indekos tetap dipantau oleh dokter. Siswa yang terkena corona dijadikan satu dalam grup WhatsApp untuk berkomunikasi langsung dengan tim dokter. Kepala SMA De Brito, FX Catur Supatmono mengatakan, meskipun sejumlah siswa terpapar COVID-19, kegiatan belajar mengajar di sekolah tetap berjalan. Siswa yang terpapar dan saat ini menjalani isolasi juga mengikuti pelajaran secara daring. Selanjutnya, KPK mengaku prihatin dengan korupsi proyek Stadion Mandala Krida Yogyakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku prihatin dengan kasus dugaan korupsi proyek Stadion Mandala Krida Yogyakarta. Lembaga anti rasuah tersebut telah menetapkan Edi Wahyudi selaku PNS yang menjabat Kepala Bidang Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY yang juga merupakan pejabat pembuat komitmen dalam proyek tersebut. Serta Sugiharto selaku Direktur Utama PT Arsigrafi dan Heri Sukamto selaku Direktur Utama PT Permata Nirwana Nusantara sekaligus Direktur PT Duta Mas Indah sebagai tersangka korupsi pada Kamis 21 Juli 2022. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan, KPK prihatin adanya modus korupsi pengadaan barang dan jasa oleh penyelenggara negara dan pelaku usaha yang kemudian mengakibatkan kerugian negara. Berita teratas terakhir, Roy Suryo jadi tersangka kasus meme Jokowi. Begini kata polisi. Polisi belum bisa mengungkapkan barang bukti terkait penetapan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Roy Suryo sebagai tersangka kasus dugaan ujaran kebencian bermuatan suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Adapun perwakilan umat Buddha Indonesia melaporkan Roy atas dugaan pelanggaran pidana terkait meme stupa Candi Borobudur mirip wajah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan barang bukti untuk kasus tersebut belum ada, namun penetapan Roy Suryo sebagai tersangka sudah dilakukan. Zulpan juga menyampaikan bahwa Roy dijerat UU ITE pasal 28 ayat 2, kemudian pasal 156A KUHP, dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Selain 7 berita teratas tadi, Kalisa punya juga nih informasi menarik yang gak kalah penting buat Sobat Harjo tahu. Sobat Harjo mana nih yang cat lovers banget? Siapa yang punya anabul di rumah? Atau justru siapa nih yang takut atau gak suka sama kucing? Pernah nggak Sobat Harjo dengar kalau kucing itu bisa bikin perempuan mandul atau nggak bisa punya anak? Sebenarnya benar nggak sih itu? Nah, Kalisa punya jawabannya. Dilansir Solo Post, jaringan harian Jogja.com, dokter spesialis andrologi Rumah Sakit JIH Solo, Metanolia Sukmawati, mengatakan dalam Health Talk RSJIH Solo yang disiarkan dari YouTube RSJIH Solo pada pertengahan Juli lalu, bahwa ia sendiri belum pernah menemukan jurnal pasti yang menjelaskan masalah tersebut. Sementara dokter spesialis fertilitas endokrinologi reproduksi RSJIH Solo, Abdurrahman Lakif mengatakan, anggapan tersebut mungkin berkaitan dengan toksoplasma, di mana kucing
merupakan binatang yang dianggap pembawa parasit penyebab toksoplasma tersebut. Namun, Abdurrahman menambahkan bahwa toksoplasma itu sendiri tidak menyebabkan susah hamil. Hamilnya bisa, namun ketika terkena toksoplasma itu bisa menyebabkan kecacatan atau keguguran. Nah, untuk mencegah kemungkinan tersebut, beliau menyarankan bagi kita yang memiliki kucing atau mau memelihara kucing harus untuk memberikan vaksin anti toksoplasma pada kucingnya agar nantinya kita tidak tertular toksoplasma dari anak bulu kita itu sendiri. Nah, Sobat Harjo, khususnya perempuan yang memelihara kucing di rumah, jangan lupa saran Dr. Abdurrahman tadi ya. Informasi menarik tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Kali saya ingetin lagi, buat jangan lupa like, komen, follow, share, dan subscribe semua akun media sosial dan YouTube channel Harian Jogja. Hari ini Kalisa pamit undur diri, dan sampai jumpa. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror.